sangat crispy ya, kedengaran. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan channel petualangan si Abah. Hari ini si Abah akan membuat olahan dari ayam, yaitu nugget. Nah, kalau kita beli nugget yang ada di supermarket atau di toko-toko retail yang besar, cukup mahal, memang enak. Nah, si Abah sekarang akan bikin nugget premium ala petualangan si Abah, yaitu nugget ayam crispy. Nah, pemirsa, si Abah udah menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan nugget crispy ala merek-merek yang ternama, yang terkenal pemirsa. Nah, bahan utama yang udah disiapkan si Abah untuk pembuatan nugget ayam ini tentunya adalah daging ayam bagian dada, boleh bagian paha. Namun kalau menggunakan bagian paha nanti ada kayak urat-urat gitu. Tapi kalau menggunakan 100% dari paha ayam, dada ayam, ini teksturnya akan lembut dan sangat enak pemirsa. Ini untuk resep boleh dilihat nanti di kolom deskripsi ya pemirsa. Nah, yang membedakan untuk pembuatan nugget ayam hari ini, si Abah menggunakan bubble crumb atau bread crumb, cuman yang berbentuk bola-bola kecil. Tentunya ini akan membuat tampilan dari nugget ayam ini akan menjadi cantik, bagus, menarik, dan memang akan kelihatan bagus ya, akan disukai sama anak-anak atau misalkan keluarga. Untuk bumbu-bumbunya si Abah udah menyiapkan. Ini ada micin atau MSG, ada gula putih, ada garam, ada merica, sama chicken powder atau kaldu ayam bubuk. Di sini juga si Abah udah menyiapkan garlic powder. Tapi kalau tidak ada garlic powder atau mau di mix antara garlic powder dengan yang biji yang utuh, boleh-boleh aja pemirsa. Jadi 50% garlic powder atau 50%-nya lagi garlic yang fresh, yang segar. Untuk bahan-bahannya siapa juga memakai cooking cream. Cooking cream ini boleh diganti dengan menggunakan susu atau fresh milk, atau tidak menggunakan sama sekali nggak apa-apa. Cuman rasanya atau tes dari nugget si crispy ini akan berbeda, tidak gurih pemirsa. Untuk bahan lain saya juga menggunakan 100 gram bawang bombay. Inilah yang akan membedakan rasa dari nugget ayam crispy. Rasanya akan menjadi enak pemirsa. Ini jangan di skip, harus memakai bombay karena tes dari bawang bombay ini membuat rasa nugget menjadi mantap pemirsa. Nah, ini ada 1 butir telur, nanti akan dicampurkan dengan ayam dan akan digiling menggunakan food processor. Untuk bahan tambahan pangan, ini si Abah menggunakan Fibrosol. Boleh di skip atau boleh diganti dengan misalkan sodium trifosfat. Ini fungsinya untuk memperbaiki tekstur dari nugget ini menjadi sangat bagus, kenyal, tidak mudah menyerap air. Jadi tekstur pada saat dikukus atau digoreng ini menambah kekenyalan atau crust pada nugget. Ini bahan biasa digunakan untuk pembuatan bakso, mie, atau bahan-bahan lain yang. Untuk langkah pertama si Abah akan giling dulu dada ayamnya. Untuk pembuatan nugget crispy ini si Abah akan hancurkan ayam. Kalau dipotong-potong dulu ya, di scramble dulu, di dice boleh, atau dibikin ground meat dulu juga boleh, dicincang ya, digiling. Seperti ini. Karena ini nugget premium ya, tidak banyak menggunakan tepung. Untuk si bahan tambahan pangan ini atau Fibrosol ini dimasukkan pada saat daging ayam atau produk utama yang akan dihaluskan. Kita masukkan dulu Fibrosolnya. Untuk nanti tambahan tepung, boleh menggunakan tepung atau memakai tepung sagu atau kanji. Itu presentasinya boleh disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu atau pemirsa di rumah. Misalkan tidak pakai tepung juga nggak masalah. Tapi untuk memakai tepung biasanya untuk jualan atau untuk produksi massal boleh menggunakan tepung. Nah, hari ini si Abah tetap akan menggunakan tepung, tapi dengan jumlah yang sangat sedikit. Dari 500 gram ayam, si Abah akan menggunakan hanya 100 gram pemirsa sagu. Sekarang kita akan giling dulu ayam.
Cukup mudah, tidak nyampe 1 menit ayamnya udah tercincang halus. Karena, nah di sini kan ada 2 butir telur. Ini si Abah hanya memakai 1 dari 2 ini untuk 500 gram adonan. Karena 1 lagi nanti untuk butter mix. Selanjutnya si Abah akan masukkan garlic powder, merica bubuk, kemudian garam, ada gula putih. Nah, untuk gula putih ini boleh disesuaikan dengan selera ya. Ini kita masukkan micin setengah dulu. Lalu kaldu ayam bubuk. Nah, untuk kaldu ayam bubuk juga boleh disesuaikan, boleh diganti dengan kaldu jamur. Selanjutnya bumbu udah masuk, siapa akan potong-potong juga bawang bombay. Kalau tidak ada bawang bombay yang segar, boleh menggunakan bawang bombay yang bubuk. Banyak juga di toko-toko ya, di pasaran seperti ini. Nah, ini kita haluskan. Adonan ayam dan bumbu sudah tercampur rata dan halus. Sekarang si Abah akan masukkan cooking cream. Cooking cream udah masuk, sekarang si Abah akan tambahkan sagu atau tepung aci. Kemudian si Abah akan aduk kembali. Nah, telur ini dimasukkan terakhir karena untuk rasa dan tekstur menjadi lebih bagus untuk penambahan telur ini. Nah pemirsa, adonan nugget sudah beres dilumat atau dihaluskan dengan menggunakan food processor seperti ini. Nanti ini akan dipindah ke tempat atau ke mangkok untuk proses selanjutnya. Nah pemirsa, setelah dipindah ke mangkok saji dan dilakukan penggilingan secara menyeluruh, hasilnya seperti ini. Kekentalannya seperti ini. Tidak lembek, tidak encer. Jadi boleh dilihat ya, adonannya sangat kental sekali. Nah, ini manfaat dari tambahan STPP atau Vibrisol. Jadi begitu didiamkan dan kena es, dia akan bukan menggumpal tapi membentuk adonan, teksturnya menjadi lebih bagus. Untuk proses selanjutnya si Abah akan panaskan wajan untuk dikukus dulu. Nah, untuk pembuatan nugget ini boleh digoreng langsung atau dikukus dulu. Kalau digoreng langsung juga bagus, dikukus dulu juga bagus. Tapi kalau digoreng langsung masalahnya tidak bisa di-frozen atau dibekukan. Tapi kalau dilakukan pengukusan dulu, nanti bisa disimpan dan tahan selama 1 tahun pemirsa. Proses pengukusan ini si Abah akan memakai loyang kotak. Ini akan diolesi dulu dengan margarin atau mentega. Atau dengan minyak sayur juga boleh seperti ini. Nah ini udah dilumuri dengan margarin. Nah kita tuang adonannya. Kalau untuk bentuk selera aja ya. Boleh menggunakan karakter atau dibikin dengan bentuk-bentuk lain. Nah kita ratakan. Ini boleh dilihat ya, adonannya sangat kental. Jadi telur itu jangan digiling dari awal kalau bisa. Nah untuk ketebalan juga boleh disesuaikan. Mau lebih tebal atau mau tipis juga boleh. Nah, ini untuk bagian atasnya diusahakan harus rata agar nanti potongannya sangat rapi, bagus. Nah ini udah rata. Kemudian si Abah akan kukus. Ini kurang lebih waktu pengukusan di 10-15 menit. Tergantung besar kecilnya api pemirsa. Oke kita kukus dulu. Nah pemirsa, sambil menunggu adonan nuggetnya dikukus, si Abah akan membuat buttermilk untuk bahan pelapis nanti sebelum dikasih ke breadcrumb. Nah di sini si Abah menggunakan tepung untuk fried chicken yang serbaguna. Tapi kalau tidak ada tepung serbaguna untuk pembuatan yang crispy, boleh menggunakan tepung terigu, nanti ditambahkan dengan bumbu-bumbu garam, merica atau kaldu ayam. Ini si Abah pakai 100 gram, nanti dikasih air juga 100 ml. Kita campurkan dulu seperti ini. Kemudian si Abah tambahkan 1 butir telur. Kalau tidak pakai telur pun
tidak masalah ya. Cuma nanti rasa mungkin sedikit berbeda. Kemudian si Abah akan tambahkan 100 ml air sesuai dengan gramasi tadi dari tepung serbagunanya. Nah, ini kita aduk. Nah, pemirsa, untuk pembuatan buttermilk atau bahan pelapis untuk adonan nuggetnya udah beres, udah tercampur. Kita sisihkan. Kita akan cek untuk adonan nuggetnya yang dikukus apakah sudah matang. Kita sisihkan dulu. Nah, pemirsa, sekarang kita cek adonan nuggetnya apakah sudah matang. Nah, ini adonan nuggetnya udah kelihatan matang ya. Warnanya udah berubah menjadi agak putih kekuningan. Ini ada campuran telur. Ini udah matang. Si Abah akan pindahkan ke cutting board ya, atau ketelanan untuk proses pemotongan. Karena cutting boardnya kecil, kita pindah ke piring aja. Warnanya bagus. Aromanya sangat harum pemirsa. Nih, sekarang si Abah akan potong-potong. Ini bisa dibuat bentuk nugget atau dibuat kayak finger, jadi chicken finger. Nanti ada dua versi ya. Misalkan ini ada yang suka dibikin fish finger boleh, chicken finger boleh, atau dibikin nugget ayam juga boleh. Sekarang si Abah akan lakukan pemotongan. Nah, ini kita potong sesuai selera aja. Nugget itu kurang lebih di 3 x 4 cm. Seperti ini. Jadi tidak terlalu besar. Ukuran standar yang ada di retail ya, di frozen food. Nah, bentuknya sangat cantik. Ketebalannya kurang lebih di 1,2 cm seperti ini. Nanti akan tebal ya setelah di breeding seperti ini. Oke, kita lanjut untuk proses pengcoatingan atau pembalutan dengan tepung. Nah, pemirsa, sekarang si Abah akan lakukan proses pengcoatingan atau pembreedingan dengan menggunakan bubble wrap. Kita buka, kita pindahkan. Kita pakai sedikit dulu aja. Nah, untuk proses pengcoatingan ini atau pembalutan dengan bubble wrap ini harus dicelupkan dulu ke tepung pelapis seperti ini. Gunakan sendok atau tangan. Nah, kita celupkan. Kemudian kita lempar ke bubble wrap. Kita agak sedikit tekan-tekan ya untuk proses penempelannya, karena ini kan bubble wrap-nya bulat-bulat. Lakukan sampai adonan nugget ini terlumuri. Kalau belum menempel harus diulangi. Nah, pemirsa, untuk proses pelapisan nugget ayam dengan menggunakan bubble wrap sudah beres. Kita tata di piring saja ya. Untuk proses selanjutnya akan digoreng. Nah, pemirsa, proses pengcoatingan atau pelapisan dengan menggunakan bubble wrap sudah beres. Ini hasilnya. Tampilannya sangat cantik, bagus sekali. Nah, sekarang si Abah akan lakukan proses penggorengan. Kita panaskan wajahnya dulu. Nah, untuk goreng nugget ini harus menggunakan minyak banyak atau deep fry. Harus terendam. Nah, proses penggorengan ini dengan menggunakan suhu kurang lebih di 150 derajat Celcius. Jadi tinggal di gini aja.
Karena kalau misalkan digoreng nih di bawah suhu 150 derajat Celcius itu matang, cuman nanti akan mendapatkan tekstur keras pada crispy ini. Apalagi kalau digoreng dengan suhu 190 derajat, ini akan mendapatkan tekstur yang bagus, keras, crispy, dan tidak menyerap minyak. Tapi kalau digoreng di bawah suhu itu biasanya matang, cuman nugget ini akan menyerap minyak hingga menjadi oily pemirsa. Jadi tip dari si Abah, goreng di atas suhu 150 derajat Celcius, maksimal di 190 derajat Celcius. Hasilnya akan lebih bagus dan juara pemirsa. Nah pemirsa, minyaknya udah panas. Jadi tip dari si Abah juga untuk proses penggorengan frozen food atau nugget, apapun bahan bakunya, mau ikan, ayam atau frozen food yang lainnya, setelah mencapai suhu ini kompor harus dikecilkan sehingga nanti pas penggorengan tidak akan gosong. Oke, kita masukkan perlahan, kita tes dulu satu. Nah pemirsa, ini kelihatan sekali ya, warnanya udah berubah dari tadi warna oranye yang pucat ini menjadi oranye yang pekat tua. Ini menandakan bahwa nugget ayam ini sebentar lagi akan matang. Nah pemirsa, proses goreng nugget ayamnya udah beres. Ini kelihatan ya dari warna dari bubble crumbnya yang berubah menjadi oranye tua. Sekarang si Abah akan angkat. Nah sebelum diangkat, kompornya harus dibesarkan dulu si api kompornya. Ini bertujuan untuk mengeluarkan minyak dari dalam adonan nuggetnya. Sekarang kita angkat pemirsa. Ini nuggetnya udah diangkat dan udah matang ya. Udah ditiriskan. Sekarang si Abah akan pindahkan ke piring saji pemirsa. Nah pemirsa, nugget ayam crispy-nya sudah beres digoreng. Ini tampilan dari nugget dengan menggunakan bubble crumb, sangat cantik, tampilannya menarik. Yang jelas aromanya wangi sekali pemirsa, harum sekali. Ini kita akan uji tingkat kekrispiannya. Ini sangat crispy ya, kedengaran. Nah sekarang si Abah akan coba, akan tes. Nah pemirsa boleh dilihat ya, masih ngebul. Ini tekstur ayamnya sangat bagus, kelihatan sekali. Dan sekarang saya akan coba pemirsa. Bismillah. Yummy pemirsa. Rasa ayamnya juara. Karena ini dominan ayam, jadi ini terasa makan daging ayam yang gurih, ada sedikit manisnya, tesnya pokoknya juara pemirsa. Ini disajikan dengan sambal botolan, dicocol dengan mayones juga enak. Apalagi ditambah dengan coleslaw, dikasih mayones, sangat mantap pemirsa. Baiklah pemirsa, sekian dulu konten pembuatan nugget ayam crispy ala petualangan si Abah. Saksikan terus channel petualangan si Abah. Terima kasih.